Lembah Senyap terletak di antara dua barisan pegunungan yang selalu diselimuti kabut. Penduduk desa di sekitarnya hidup dengan eceran-eceran tak tertulis. Jangan masuk lembah setelah matahari terbenam. Jangan menjawab suara yang memanggil namamu. Dan jangan pernah menerima bantuan dari orang asing yang kau temui di sana. 5 mahasiswa Reno, Sari, Budi, Maya, dan Anton mendengar legenda itu sebagai mitos belaka. Mereka adalah tim eksplorasi geologi dari kampus yang tertarik dengan anomali magnetik yang tercatat di Lembah Senyap. Ini kesempatan emas untuk penelitian, kata Reno, sang pemimpin. Meyakinkan yang lain, hari pertama mereka memasuki lembah. Semuanya tampak normal, hutan hijau, udara segar, dan biurang-biurang berkicau. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah sungai kecil. Namun ketika malam tiba, sesuatu berubah. Saat matahari terbenam, kabut tebal menyelimuti lembah dengan cepat. Suhu turun drastis. Suara burung dan serangga menghilang, digantikan oleh kesunyian yang begitu berat hingga mereka bisa mendengar detak jantung masing-masing. Apa itu? Bisik Maya, menunjuk ke arah pepohonan. Sebuah bayangan tinggi dan kurus terlihat berdiri di antara pohon, tidak bergerak. Hanya imajinasi kita, kata Anton mencoba tenang. Tapi kemudian mereka semua mendengarnya. Suara berbisik yang menyebut nama mereka satu persatu datang dari berbagai arah. Suara itu seperti banyak orang sekaligus, namun juga seperti satu suara saja. Budi, yang paling skeptis, berteriak, "Cukup, ini pasti angin atau halusinasi." Tapi wajahnya pucat. Malam pertama mereka lewati dengan tidur gelisah. Keesokan paginya, sesuatu aneh terjadi. Kompas mereka berputar tak menentu. Jam tangan mereka menunjukkan waktu yang berbeda-beda, dan peralatan elektronik mati total meski baterainya penuh. Mereka memutuskan melanjutkan penelitian. Saat mengambil sampel batuan, Sari menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kalung dengan namanya terukir di medali kecil, tergantung di dahan pohon. Padahal, kalung itu ia tinggalkan di kosan. Ini tidak mungkin, gumam Sari gemetar. Sorenya, saat mereka kembali ke tenda, mereka menemukan jejak kaki mengelilingi tenda. Jejak kaki telanjang yang terlalu panjang untuk manusia normal. Jejak itu datang dari hutan dan kembali ke hutan, seolah-olah sesuatu telah mengawasi mereka sepanjang hari. Kepanikan mulai melanda. Anton mengusulkan pergi, tapi Reno bersikeras menyelesaikan penelitian. Kita sudah sampai sejauh ini, katanya. Malam kedua, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. Sari, datanglah. Kami membutuhkanmu. Suara itu terdengar seperti ibunya yang telah meninggal. Sari hampir saja keluar tenda sebelum Budi menahannya. Itu bukan ibumu, hardik Budi. Keesokan paginya, mereka menemukan Anton menghilang. Jejak kakinya menuju ke dalam hutan, lalu berhenti tiba-tiba di tengah lapangan terbuka. Seolah-olah ia terangkat ke udara. Ketiganya yang tersisa memutuskan untuk keluar dari lembah. Tapi tidak peduli kemana mereka pergi, mereka selalu kembali ke tempat tenda berdiri. Hutan seolah-olah berubah bentuk, mengarahkan mereka berputar-putar. Kita terjebak, kata Maya, mulai menangis. Siang itu, mereka bertemu seorang pria tua berpakaian sederhana yang tiba-tiba muncul di pinggir sungai. Wajahnya ramah. "Kalian tersesat? Ikut saya. Saya tunjukkan jalan keluar." Reno hampir mengikutinya sebelum Sari menarik lengannya. "Ingat peringatan penduduk. Jangan pernah menerima bantuan dari orang asing di lembah ini." Pria tua itu tersenyum, tapi matanya kosong. "Sangat disayangkan," katanya sebelum berbalik dan menghilang di balik kabut. Malam ketiga, sesuatu memasuki tenda mereka. Mereka tidak bisa melihatnya, tapi merasakan kehadiran dingin yang duduk di antara mereka. Suara berbisik berbicara langsung dalam pikiran mereka, menceritakan rahasia terdalam mereka, hal-hal yang tidak pernah mereka bagi dengan siapapun. "Kita akan mati di sini," bisik Budi putus asa. Tapi saat fajar menyingsing, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita desa muncul dengan membawa obor, meski hari sudah pagi. Wajahnya tegas. "Ikuti saya jika kalian ingin hidup. Jangan lihat ke belakang."
apapun yang terjadi. Mereka mengikuti wanita itu dengan patuh. Di tengah perjalanan, mereka mendengar teriakannya memanggil nama mereka. Reno menoleh dan melihat Anton berdiri di kejauhan, tersenyum aneh. "Reno, kemarilah, aku menemukan jalan keluar." Wanita desa itu berteriak, "Jangan percaya, itu bukan teman kalian lagi." Setelah berjalan lama, mereka akhirnya tiba di pinggir lembah. Matahari bersinar cerah. Wanita itu berbalik kepada mereka. "Kalian beruntung. Kebanyakan orang yang masuk tidak pernah keluar." "Apa sebenarnya lembah itu?" tanya Sari. Wanita itu menghela napas. "Tempat ini bukan sekadar lembah. Ini adalah makhluk hidup yang lapar. Ia memakan waktu, ingatan, dan identitas siapa saja yang terjebak di dalamnya. Yang kalian lihat dan dengar adalah situ sisa. Orang yang telah dilahap Peko, yang berusaha menarik kalian agar tetap di dalam. Tapi Anton dan pria tua itu." Reno terbata-bata. "Teman kalian telah menjadi bagian dari lembah. Pria tua itu adalah umpan. Sekarang pergilah. Dan jangan pernah kembali." Mereka bertiga pun pergi. Trauma namun selamat. Kembali ke kampus. Mereka dianggap pahlawan karena berhasil keluar dari tempat yang dikutuk. Data anomali yang mereka bawa membuat mereka terkenal. Bulan-bulan berlalu, kehidupan tampak kembali normal. Suatu malam, Reno mengadakan pesta kecil di apartemennya untuk merayakan kelulusan. Saat mengangkat gelas, ia melihat pantulan dirinya di jendela dan untuk sesaat, ia melihat wajah Anton di balik pantulannya. Tersenyum, Reno mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi. Tapi kemudian, Sari datang menghampirinya. Wajahnya pucat. "Reno, aku terus bermimpi tentang lembah itu. Dan dalam mimpiku, kita sebenarnya tidak pernah keluar." Reno tertawa gugup. "Kita sudah keluar, Sari. Lihatlah sekeliling." Tapi Budi, yang berdiri di dekatnya tiba-tiba berkata dengan suara datar, "Dia benar. Reno, kita tidak pernah keluar. Kita masih di sana." Reno menatap Budi, mata temannya kosong, seperti pria tua di lembah. "Apa maksudmu?" "Lembah itu tidak memakan kita, Reno," kata Sari, dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi seperti banyak orang berbicara bersama. "Lembah itu memilih kita. Wanita desa yang menyelamatkan kita, dia adalah bagian tertua dari lembah. Dan sekarang, kita menjadi umpan untuk menarik yang lain." Reno melihat ke sekeliling. Semua orang di pesta itu teman-teman kampus, dosen, bahkan orang yang ia pikir adalah orang tuanya semuanya menatapnya dengan senyuman yang sama. Persis seperti senyuman Anton di hutan. Jendela apartemennya tiba-tiba menunjukkan pemandangan lembah senyap yang diselimuti kabut. "Selamat datang di rumah, Reno," kata semua orang secara serempak. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami sejak hari pertama." Dan Reno akhirnya mengerti. Jalan keluar itu sendiri adalah perangkap yang paling sempurna. Lembah senyap tidak menjebak orang di dalamnya, menciptakan ilusi bahwa mereka telah keluar. Sehingga mereka dengan sukarela membawa sebagian lembah itu ke dunia luar, memperluas wilayahnya. Ia tersenyum, dan matanya pun menjadi kosong seperti yang lain. Di kejauhan, di suatu tempat yang dulunya kota, kabut tipis mulai turun. Kabut tipis mulai turun.